Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita foto bareng aja yuk berempat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo, pada on cam semua kita foto bareng. Bu Ella, Bu Lia. Nah, Banget. ayo kita foto para ibu guru semua. Berawan. Bu Novita nggak buka kamera, nggak on cam. Lupa, lupa. Siap semua. Yuk. Satu, dua. Oke, coba kita cek. Cek and recheck. Oke, good. Itu Udah lagi aku ya. Kenapa? Tadi aku ambil kacamata. Oke. nanti aku panggil anak-anak yuk selfiean yuk nak gitu ya. Siapa tahu dipanggil selfie pada masuk kelas. Kalau mereka kondisi ini gimana? Kondisi sinyal dan sebagainya? Hari ini listrik ya. Listrik ya, bukan sinyal. Oke, sip. Sebentar dulu, satu lagi ya. Yang mana tuh? Nah, iya. Satu, dua. Satu, dua. Oke. Terima kasih. Terima Jadi, kasih. jadi tadi Bu Ella udah ngajar belum? Udah, tapi sedikit sih. Jadi karena masuknya telat dan akhirnya mati lampu. Jadi sekitar berapa? 25 10, menitan. 10 menit terakhir ya Bu Ella ya, nanti lampu ya. Eh, Dua-duanya. Jadi Sari dan Kalau Maga. Jatisari itu Jatisari dari awal mati lampu jadi belum masuk Hmm. gitu. So, Tadi saya telepon Ya, Kika, cuma heeh. udah rame sih di Jatisari. Mas, ada Sahrul. Terus Heeh. udah hidup belum? Saya tanya kan. Udah katanya. Ayo, ayo ditunggu di Zoom. Ya Bu gitu. Tadi tadi sih gitu. Kalau apa namanya? eh tapi mati lampu ya. Mati lampu otomatis nggak ada. Pak Ulum saya telepon juga nggak. Nah, Kalau pakai halo, HP Assalamualaikum. nggak bisa ya, Kika, ditering. gimana sekarang di sana? Izin pamit ya, mau Ah kerja. ya, iya Bu. atau nun, Nun Bu Bella. Ella, Ya, Barokallah ya. Waalaikumsalam. Halo, halo. Ini siapa? Imas, Bu. Imas. Kenapa di sana? Eh, mati lampu masih? Atau laptop komputernya nggak bisa masuk? Ini Bu belum masuk gitu ya. Belum apa? Visinya Belum nyala, iya, nyala mati. Karena listrik atau karena TV? Visinya Bu. Isinya mati hidup. Ya, Eh, udah. ada Pak Ulung nggak ya di situ? Ini lagi masuk gedungnya. Oh ya, ditunggu ya. Iya. Kalau masih nggak stabil, kalau ini pinjam laptop Pak Ulum aja. Mm-mm. Oke, ditunggu ya. Udah ada Bu Novi di sini. Bu Dian Novi. Oke, ya ditunggu. Assalamualaikum. Telepon tapi di cancel.
Dan ini belum dimatiin ya suara. Sari, sudah masuk semua anak-anakku? Cuma segini, Bu. Ya, nggak apa-apa. Yang lain kemana? Nggak masuk atau apa? Akhir. Sakit. Hujan nggak di sana? Nggak. Masih semangat semua anak-anakku? Yang bapak-bapak boleh maju sayang. Kika, terus siapa lagi tuh? Kika, siapa lagi tuh? Kika samping Kika siapa yang baju hitam? Fahri, satu lagi? Satu lagi Rapi ya? Oh, Syahrul, Ya, kok tumben nggak pakai topi? Ibu ngenalin Syahrul dari topinya soalnya. Ayo boleh maju lagi. Bager, Soleh, anak-anak ibu kesayangan. Alhamdulillah. Terima kasih sudah kooperatif ya. Sudah bersikap kooperatif, sudah bersifat proaktif. Ibu senang sekali kalau ngajar, terus kemudian anak-anaknya bisa mempraktekkan atau menerapkan apa yang sudah kita pelajari bersama. Ya, kalau duduknya maju lagi, itu tandanya bersemangat semuanya. Semoga yang masuk pada hari ini Allah berkahi semuanya, Allah tambahkan ilmunya yang manfaat, diberikan kemudahan dalam mencapai cita-citanya, bisa berkarir dengan baik, sukses semuanya, selamat kehidupannya, dunia dan akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Seneng nggak Ibu doain? Seneng. Ini yang perempuannya siapa? Imas ya? Ya. Imas sama siapa sebelahnya itu yang nunduk? Ya. Hah? Imas dan siapa nih? Oh, itu Kika ya. Oke, boleh. Nggak ada yang lagi pegang HP kan? Yang nunduk-nunduk itu kenapa? Bukan lagi pegang HP? Kalau menunduknya mengheningkan cipta untuk berdoa itu boleh. Tapi kalau nunduknya untuk scroll HP nggak boleh. Oke? oke, siap. Oke. Terima kasih sudah responsif dan kooperatif. Hari ini kita akan bicara tentang sikap proaktif ya anak-anakku ya. Kemarin Ibu baca berita begini. Mau dengar nggak cerita Ibu? Mau lah ya, harus mendengarkan. Jadi kemarin Ibu baca berita begini anak-anakku ya. Ada seorang pemuda, nah itu ada lagi yang masuk. Silakan duduk, silakan masuk. Di depan ya. Ya, Bu. Jadi kemarin Ibu baca berita begini ya, sangat tragis sekali. Jadi ada seorang pemuda mahasiswa nih di Sibolga. Tahu nggak Sibolga di mana? Sibolga itu daerah
Sumatera Utara ya, di Provinsi Sumatera Utara. Jadi dia ini, si mahasiswa ini, dia lagi dalam perjalanan, terus dia ngantuk kecapean. Terus dia mampir tuh ke masjid, sholat kan ya, sholat, habis sholat dia rebahan. Karena capean tuh, pengen istirahat. Terus ada orang-orang di sana, ya bapak-bapak nih, usianya ya seibu gitu deh, usia 50-an ya, generasi generasi X, Gen X ya. Gen X ini negur gitu kan. Kamu jangan tiduran di situ, masjid kan buat sholat gitu. Tapi si mahasiswa ini dia karena saking capeknya dia minta izin ya. Aku rebahan sebentar deh, minta tolong gitu ya karena capek mungkin lapar juga gitu kan ya. Dia pengen istirahat gitu. Nah, si Gen X ini ya, si Gen X ini yang usianya 50-an ini nggak terima ketika dibantah. Dia itu ya tipenya yang kalau dia ngomong orang harus nurutin gitu. Kalau nggak nurut, nah inilah konsekuensinya. Si Gen X ini kemudian karena dia merasa si mahasiswa ini nggak nurutin instruksi dari dia panggillah teman-temannya, ya sebanyak 4 orang. Jadi dengan dia berlima, apa yang dilakukan? Dia kemudian menganiaya ya, menghajar si pemuda mahasiswa itu sampai akhirnya wafat ya. Itu ada CCTV-nya tuh. Aduh, sadis sekali. Nah, kenapa Ibu cerita seperti ini anak-anakku? Ini adalah contoh bahwa si bapak-bapak Gen X ini nih yang tadi negur itu dia tidak terbiasa menggunakan otak prefrontal cortex. Ya, dia nggak biasa bernegosiasi, dia nggak biasa komunikasi 2 arah, dia nggak bisa memahami, dia nggak ngerti bagaimana bersikap proaktif gitu ya. Sehingga yang dia lakukan itu adalah reaktif. Itu reaktif ya namanya ya. Begitu orang nggak ini langsung dia hajar gitu ya. Begitu orang nggak mau nurutin dihajar sama dia gitu. Itu namanya reaktif. Reaktif itu fungsi dari otak reptil nih, otaknya yang bawah batang otak di sini ya. Otak reptil itu otak yang dimiliki oleh binatang, oleh hewan gitu ya, karena mereka itu butuh untuk mengembangkan insting. Jadi kalau ada musuh gitu dia tahu dia langsung lari misalnya, atau dia bisa melawan gitu ya dan sebagainya. Nah, yang dikembangkan kalau dia itu hanya bersikap reaktif atau melakukan kekerasan fisik, itu tandanya yang dilatih seumur hidupnya si Gen X ini hanya bagian belakangnya. Kalau nggak nurut, hajar gitu ya. Kalau melawan, keluarin gitu ya, suruh apa gitu ya, dihukum misalnya. Ketahuan merokok langsung ditampar misalnya ya gitu. Itu adalah fungsi-fungsi reptil ya, otak reptil, otak paling bawah, otak hewan, otak kadal namanya ya. Nah, sekarang kita sekolah ya anak-anakku untuk melatih ini nih. Coba pegang semua bagian kepalanya, bagian dahinya. Ini ada prefrontal cortex. Coba ditepuk-tepuk pakai ujung jari aja ya. Prefrontal cortex, saya berlatih untuk meningkatkan dan mengembangkan prefrontal cortex saya supaya saya bisa menggunakan secara optimal dan menjadi manusia dengan kemampuan berpikir tingkat tinggi. Ya, kalau ini tingkat rendah, namanya juga di bawah ya, tingkat rendah, yang bisa cuma marah, ngambek, emosian, kekerasan fisik, hukuman dan sebagainya, ini cuma di sini. Tapi kalau kita menggunakan prefrontal cortex ini, ketika ada orang misalnya, aduh saya capek misalnya, boleh nggak istirahat di sini gitu. Dia akan berusaha untuk mempersuasi dulu. Misalnya, oh kalau mau istirahat capek, bisa tuh di kamar sana misalnya ya, di bagian untuk tempat istirahat. Atau bisa di rumah saya aja gitu misalnya. Atau kamu udah makan atau belum? Atau apa? Nah itu cara mempersuasi, dia akan berkomunikasi untuk menggali apa kebutuhan si orang itu. Kemudian aku bisa memfasilitasi apa nih? Itu namanya proaktif anak-anakku. Ya, sedangkan yang dilakukan oleh Gen X tadi yang langsung main hajar, main pukulin, menganiaya dan sebagainya, itu adalah sikap reaktif, sikap orang yang nggak biasa menggunakan otak bagian depan prefrontal cortex ya. Ingat-ingat ya, prefrontal cortex. Apa Imas ini namanya? Bagian otak ini? Mengheningkan cipta. Sarul, ini apa namanya Sarul?
Sekarang, Bu. Hah? Sekarang. Kening. Enggak, tadi yang otaknya kan ada tiga bagian otak nih. Yang di depan ini namanya prefrontal cortex yang ada di dahi ini ya. Frontal itu artinya di depan nih, frontal cortex. Kalau ini otak reptil nih yang di belakang ini nih, yang di batang otak. Yang di sini ada amigdala, otak emosi ya. Jadi kita akan melatih, semua pelajaran BK ini adalah untuk melatih si prefrontal cortex. Dia akan bisa mengendalikan bagian otak yang lain, bisa mengendalikan si otak emosi, mengendalikan otak reptil kita ya. Supaya itu tadi kita tidak bereaksi secara secara fisik gitu. Kita kan punya mulut nih ya untuk berbicara, untuk bisa menyampaikan pikiran, perasaan, untuk dialog, negosiasi, persuasi dan sebagainya ya. Kalau hewan yang nggak belajar ya begitu, misalnya kayak harimau, begitu dekat sama manusia langsung merekam mungkin ya, padahal mungkin bukan untuk dimakan juga gitu, tapi karena dia reaktif sifatnya gitu ya, hewan-hewan itu sifatnya reaktif. Masa kita sama kayak hewan, kita hewan apa bukan? Kan ya. Nah, sekarang kita coba share screen dulu untuk mengenal apa itu sistem otak yang mempengaruhi kehidupan kita ya. Ini. Oke. Apakah sudah terlihat? Belum ya? Jalan, Ibu. Ini kenapa ya? Jadi bentuknya kayak gini. Coba tutup dulu ini. Ya. Muncul ya. Nah, bentar. Ini. Kenapa tidak muncul? Oh. Sudah terlihat semua? Ini sikap proaktif ya namanya ya. Ada sikap proaktif, ada juga. Nah, ini proaktif. Proaktif itu ya anak-anak, artinya kita bertindak dengan kesadaran dan tanggung jawab, bukan hanya bereaksi terhadap situasi. Orang yang proaktif itu dia mengendalikan respon dan pilihannya sendiri, nggak menyalahkan keadaan ya. Kalau menyalahkan keadaan pasti bakal mengeluh. Nah, abi mah kieu we. Saya mah cuma tinggal di desa. Nah, saya mah cuma begini, cuma begitu. Enggak ya. Tapi orang proaktif itu dia akan mengendalikan apa yang bisa dia kendalikan. Seperti semua siswa-siswa ibu di sini, anak-anak ibu di Jatisari, ini adalah orang-orang atau anak-anak yang proaktif. Karena dia tidak hanya pasif atau mengeluh dengan keadaannya, saya mah di sini sekolah jauh, nggak ada ini, udahlah di rumah aja gitu kan ya, paling nanti jadi petani. Nah, itu orang yang reaktif, orang yang mengeluh ya.
Tapi anak-anak yang sekolah ini adalah orang-orang yang proaktif karena dia bisa memilih apa yang tersedia di hadapannya, pilihan-pilihan yang ada. Pilihannya itu di rumah atau sekolah, tapi dia memilih sekolah. Ya, itulah kenapa kalian semua disebut proaktif. Di Seven Habits of Highly Effective People, ya, karangan Stephen R. Covey, ini terkenal banget nih ya. Di sekolah-sekolah di sini rata-rata tuh pada belajar tentang Seven Habits ya. Nah, proaktif ini disebut sebagai kebiasaan pertama orang sukses. Ya, jadi Sahrul ini misalnya gini ya, Ibu bilang, ayo anak-anak siapa yang mau duluan mencoba atau memberi contoh atau siapa yang mau duluan presentasi. Terus Sahrul tunjuk tangan saya Bu, gitu. Itu namanya proaktif. Ya, kalau yang lain kan mungkin nunggu dia dulu takut salah, takut ini, takut malu, takut itu, takut apa gitu kan ya. Tapi kalau orang proaktif enggak. Begitu ada kesempatan diambil. Begitu ada kesempatan diambil. Ya. Karena dia secara sadar memilih keadaan-keadaan yang membuat dia itu punya inisiatif atau kesempatan. Dia memanfaatkan kesempatan yang ada. Diberi kesempatan nih oleh ibu guru, ayo siapa duluan yang mau presentasi atau siapa yang mau maju? Saya Bu. Nah, itu sikap proaktif ya. Sikap proaktif itu nih disebutkan di sini ya. Ciri orang sukses. Jadi kalau kalian ingin berhasil, ingin menjadi orang sukses, hal pertama yang harus kalian bangun adalah bersikap proaktif. Proaktif tadi perbedaannya adalah dengan atau lawan katanya dengan reaktif. Reaktif yang tadi itu ya, yang ketika ada yang disuruh gitu ya, disuruh terus si orangnya ini nggak mau gitu ya, nggak mau nurut, terus langsung dihajar rame-rame. Nah itu reaktif namanya ya. Dia tidak, ya makanya dia nggak sukses gitu loh si orang-orang yang generasi X yang tadi itu ya gitu ya. Mereka cuma jadi preman kayak gitu kan ya. Itu udah pasti mereka nggak proaktif tuh. Coba kalau mereka proaktif, ya nggak mungkin juga mereka ada di situ kali ya udah jadi pejabat mungkin kan ya, atau jadi orang sukses gitu ya. Nggak mungkin cuma lontang-lantung di sekitar masjid tuh yang si Gen X yang berlima tadi itu ya. Makanya mereka tuh jadi preman gitu karena ini nggak dilatih proaktifnya. Nah, Ibu berharap anak-anak di sini semua ya, ini sudah dapat kesempatan nih dari Ibu untuk kita bersama-sama belajar menjadi orang sukses ya, dengan membangun sikap proaktif ini ya. Jadi kalian akan Ibu latih sekali untuk berkomunikasi. Kemarin kita udah role playing, udah mengenal jenis-jenis gitu ya, komunikasi, jenis-jenis emosi, fungsinya apa ya? Untuk mengendalikan diri, untuk mengendalikan emosi, untuk lebih mengaktifkan si si prefrontal cortex kita ini ya. Karena otak kita ini akan mempengaruhi indera-indera yang lain, mempengaruhi mata kita. Kita nih ya, kita misalnya nih buka HP, kan banyak sekali ya di situ di HP itu, waduh macam-macam gitu ya. Kita mau milih yang mana? Milih tontonan yang mana? Yang manfaat atau yang enggak? Yang menambah pengetahuan atau yang sebaliknya gitu. Nah ini kan kalau orang proaktif dia bisa memilih mana nih yang harus saya tonton, yang berguna buat saya, yang nambah pinter, yang bikin saya punya pengalaman baru, yang manfaat, dia akan milih gitu ya. Orang proaktif tuh begitu. Ketika bicara juga begitu. Misalnya hujan nih gitu. Orang yang proaktif akan mencari cara. Kalau hujan gimana ya? Apa aku pakai payung atau kalau hujannya licin aku jangan pakai alas kaki dulu gitu kan ya. Nanti alas kaki nanti di sekolah baru dicuci kakinya gitu ya atau pakai apa gitu. Dia akan mencari cara, akan mencari solusi dan alternatif-alternatif lain. Ketimbang cuman ngeluh ya hujan, ya udah becek males ya nggak ada seragam gitu ya, nggak boleh gitu ya. Toh ibu guru nggak pernah marah ya nggak pakai seragam misalnya gitu kan. Kita nggak pernah kalaupun ternyata ada yang ngantuk di kelas gitu ya, Fahri mau tidur ya nggak apa-apa juga ya, kalau ngantuk ya gimana gitu kan, nggak mungkin ibu apain gitu kan ya gitu. Karena kalian datang ke sekolah pun itu sudah suatu sikap proaktif. Kalian sudah memanfaatkan kesempatan yang ada. Dan itu Ibu apresiasi. Ibu mengapresiasi sekali ya. Semangat kalian untuk sekolah. Apapun keadaannya. Kalau cuma ditegur sedikit, ya nggak apa-apa lah. Itu kan fungsinya untuk kebaikan kalian juga ya. Kenapa? Karena kalian sebagai remaja itu memang masih harus dibimbing. Ya, yang menurut kalian benar belum tentu menurut orang yang
usianya berkali-kali lipat ya kayak ibu gitu kan, umur udah 50-an gitu kan, bisa melihat pengalaman ibu itu bisa membantu untuk melihat situasi yang apa namanya, situasi yang lebih luas gitu. Itu butuh bimbingan ya. Nanti kita akan belajar nih kenapa sih remaja itu harus berlatih seperti itu gitu ya. Nah ini bedanya ya, proaktif dengan reaktif nih. Kalau proaktif, iya hujan, ya udah cari payung dong gitu ya, atau gimana caranya gitu ya, pakai jas hujan kek, mau pakai plastik kek gitu kan ya. Atau misalnya bawa baju ganti misalnya gitu kan, yang baju bersihnya dikresekin dulu ya, pokoknya ditaruh di tempat yang tahan air gitu kan, nanti sekolah baru ganti baju kalau perlu mandi gitu ya. Ini proaktif. Kalau reaktif, ya hujan ya udahlah, mau gimana lagi, apa gitu ya udah nggak usah sekolah, ya udah males gitu kan ya, itu reaktif ya. Nah kita sekarang lagi belajar untuk menjadi orang proaktif. Kenapa? Karena ciri pertama orang sukses adalah bersikap proaktif. Kalian mau sukses semua? Mau ya? Amin, insya Allah. Nah, ini contohnya nih yang suka mengeluh deh ya. Kalau yang proaktif dia akan selalu positif, optimis, ya. Misalnya ditegur gitu ya, ditegur siapa, Kika, kamu kenapa kok telat gitu kan ya. Nah kalau orang yang proaktif dia akan berpikir, ih ibu peduli banget ya sama saya ya, dia khawatir kalau saya telat itu takutnya kan misalnya di rumah lagi ada masalah atau ada orang jahatin saya, misalnya atau ada bahaya atau apa, atau mungkin kurang sesuatu sehingga ibu guru menanyakan itu, siapa tahu ibu bisa memberikan solusinya karena ibu peduli gitu ya. Tapi kalau yang nggak peduli tegur sedikit aja, tuh kan gitu kan, saya kan emang pantasnya dimarahin terus, dan saya mah orangnya begini, dan saya mah begitu gitu ya. Nah ini bisa lihat ya yang proaktif sama reaktif. Kita sedang belajar menjadi orang yang proaktif ya. Nah kenapa kita harus proaktif? Karena itu tadi menguatkan jalur PFC. Pre, P-nya ini pre, F-nya frontal cortex ya. Prefrontal cortex ini atau otak kognitif, otak berpikir ini akan mengendalikan limbik. Limbik itu nih sistem emosi. Dia bisa mengendalikan emosinya dan sistem dasar. Sistem dasar itu ini ya, yang otak reptilnya itu tadi, yang batang otak yang dia sifatnya hanya reaktif. Nah, kalau ini reaktif, kalau ini proaktif nih. Yang VVC ini proaktif, yang ini reaktif. Termasuk limbik juga reaktif sebetulnya ya. Tapi kalau limbik ini tidak selalu dalam bentuk menyerang. Kalau ini masih ada berpikirnya ya. Kalau limbik, kalau ini tuh betul-betul ya itu tadi gitu ya. Dia apa namanya, responnya kayak kalau harimau dideketin manusia tuh langsung wow gitu kan ya. Seperti itu gitu. Kayak binatang buas nih sistem dasar ini. Jadi dia bukan hanya membiarkan sistem dasarnya yang otomatis mengendalikan. Anak-anak apakah menyimak? Karena Ibu lihat pada nunduk begitu. Apakah kalian mencatat? Boleh ditunjukkan buku catatannya? Apakah kalian menulis? Oke. Nanti Ibu cek ya, terakhir ya. Difotoin di depan. Oke? Difotoin terus kirim ke Ibu. Nah ini ya, sikap proaktif itu berarti kita mengaktifkan PFC tadi, prefrontal cortex, dengan sadar kita memilih respon. Jadi kayak tadi ya, misalnya hujan. Respon kita bagaimana? Mau narik selimut lagi gitu ya, hujan nggak, ini nanti males, basah gitu kan ya. Atau dia cari payung, mungkin nunggu agak reda sedikit, nggak apa-apa telat gitu, yang penting tetap sekolah, nggak apa-apa telat gitu, daripada hujan angin kenceng gitu kan ya, malah jadi sakit kitanya gitu, kena angin terlalu kenceng gitu. Jadi nunggu deh agak reda sedikit gitu ya, nunggu mataharinya agak terang, nggak apa-apa, yang penting tetap sekolah ya. Paling ditanya kenapa telat gitu kan ya, tadi kan kita ditanya seperti itu karena memang
ada kepedulian dari ibu guru, dari bapak guru. Bukannya ingin menyakiti kalian, bukannya nggak peduli sama kalian, justru peduli. Coba kalau nggak peduli, masa bodoh, mau dia telat kek, mau dia nggak masuk kek, mau dia lontang-lantung gitu ya, mau jadi preman. Nah, kita nggak akan mau seperti itu, gitu ya. Dia dengan sadar memilih respon, kemudian merencanakan dan memikirkan konsekuensi jangka panjang serta mengambil inisiatif. Nah, termasuk konsekuensi jangka panjang nih. Kalau kita mikirnya hanya untuk jangka pendek, mungkin males ya sekolah misalnya, duduk lama-lama gitu kan ya. Tapi kalau dia mikirnya konsekuensi jangka panjang, dia akan bisa bisa apa namanya, bisa mengimajinasikan bahwa semua yang aku peroleh ini akan bermanfaat gitu ya. Anak ibu misal pernah bilang gini, Mami kenapa sih kita harus hafal-hafalin nama-nama daerah, nama-nama apa? Kalau dulu kan waktu ibu masih kecil ya, hafal tuh nomor polisi mobil misalnya. AB dari Jogja, D dari Bandung, B Jakarta gitu ya, Z dari mana gitu, dari Ciamis gitu. Itu ibu hafalin gitu ya. Terus kayak anak ibu ngapain sih kayak gitu dihafal-hafal loh? Itu penting nah untuk komunikasi dengan orang lain. Apalagi kalau kita nanti tugasnya komunikasi, entah jadi diplomat atau jadi apa gitu ya. Pokoknya yang kaitannya dengan komunikasi. Kita kan sebelum komunikasi kita harus tahu latar belakang seseorang. Kalau dia datang dengan mobil dengan plat apa gitu, kita tahu oh dia mau orang Bandung. Berarti kalau orang Bandung teh misalnya ngomongnya harus kumaha gitu kan ya. Orang Bandung teh sukanya apa atau dari Minang gitu. Orang Minang itu ya anak-anak ya, itu mereka pantang sekali loh pakai tangan kiri. Ini kan ibu kadang-kadang kalau ngejelasin pakai tangan kiri nih ya, kayak gini gitu. Bukan ngasih orang, tapi lagi ngejelasin aja gitu. Eh, itu buat mereka pantang, dia dianggap nggak sopan. Kalau kita lagi bicara nih kayak ibu sekarang nih lagi bicara menjelaskan sesuatu pakai tangan kiri. Karena kan cuma jelasin doang ya, bukan ngasih sesuatu. Mereka harus pakai tangan kanan, tuh harus dibiasain gitu. Nah jadi hal-hal yang kayaknya sepele ya, cuman penggunaan tangan kiri kanan gitu ya. Tapi itu bagi orang-orang tertentu dari suku tertentu itu sangat bermakna. Misalnya kita mau deal sesuatu nih, mau bisnis. Kalau si orang Minang yang ngelihat kita udah pakai tangan kiri, ih nggak sopan banget deh, merasa terhina. Udah langsung nggak jadi, nggak jadi ininya, nggak jadi apa namanya, nggak jadi bisnisnya. Atau mau melamar kerjaan gitu ya, itu orang bisa apa pakai tangan kiri terus nggak sopan gitu. Akhirnya nggak diterima pekerjaan. Nah, dari hal yang sepele aja gitu ya, kita tahu latar belakang seseorang gitu ya, apa yang apa yang menurut mereka sopan, apa yang nggak sopan saja, itu bisa mempengaruhi masa depan kita, bisa mempengaruhi apa namanya, eh, ya keuntungan atau tidak gitu ya, akan menjadi keuntungan atau tidak, itu sampai sampai seperti itu gitu. Jadi makanya kenapa kata ibu tadi penting tuh kita untuk tahu latar belakang seseorang gitu ya. Hal yang kita anggap sepele, misalnya ibu kota Sumatera Barat apa gitu ya. Ibu kota ini apa gitu. Terus belum lagi yang khasnya. Karena nanti itu tadi gitu ya. Kita kan nggak tahu kita akan ketemu orang mana, dari siapa gitu. Kalau mereka itu apa namanya? Kalau mereka itu kemudian harus kerja kita kerjasama gitu, gitu ya dengan mereka gitu, pengetahuan kita tentang budaya, tentang ciri khas mereka gitu, itu akan sangat membantu untuk memuluskan kerjasama mungkin atau kita akan diterima kerja atau tidak gitu ya dari hal seperti itu gitu. Jadi makanya pentingnya anak-anak ya jangan pernah menganggap sepele. Kita mau pinter kayak gimana pun gitu kalau kalau orang lain nggak serk gitu ya ya udah nggak akan kepake gitu ya. Nah, jadi dalam otak, ya memang letaknya juga di atas, di depan ya. Prefrontal cortex itu on top di atas. Jadi dia mengendalikan sistem limbik dan sistem dasar. Yang membuat keputusan bukan hanya berdasar insting. Insting itu dari sini nih. Atau emosi gitu ya. Emosi itu limbik gitu. Jadi kita nggak pakai itu gitu ya. Bukan berarti emosi itu nggak boleh, tapi harus dikendalikan. Ya kayak tadi tuh yang kasus yang tadi gitu kan, karena dia tersinggung. Nah, itu ciri orang reaktif tuh mudah tersinggung. Dia tersinggung gitu, akhirnya main hajar gitu, sampai akhirnya menghilangkan nyawa orang. Nauzubillah min dzalik ya. Aduh, nauzubillah itu sampai ya udahlah dia nggak punya kerjaan, lontang-lantung gitu ya. Kerjaannya cuman di sekitar masjid, terus kemudian apa namanya ngebunuh orang lagi gitu ya di dunianya udah keblangsak ya, nauzubillah min dzalik gitu. Terus ngebunuh orang lagi di akhiratnya juga
nambah-nambah lagi gitu ya. Nauzubillah min zalik ya anak-anakku ya. Jadi kalau di dunia yang udah kayak gitu, akhirat juga nggak ada harapan, buat apa tuh hidup? Ya. Nah, kita jangan sampai menjadi seperti itu. Kita harus di dunia sukses, di akhirat juga kita harus dapat pahala ya. Nah, itu makanya kenapa kita harus berlatih untuk mengaktifkan PFC kita. Nah, ini anak-anakku ya, yang tadi Ibu sebutkan kan. Ini yang di batang otak nih, otak reptil namanya. Dia bekerja instingtif. Nah, instingtif tuh misalnya kalau bayi baru lahir tuh, kan kita bayi baru lahirnya kan nggak bisa ngomong, nggak bisa, kadang nggak bisa ngeliat juga. Kan nggak kita kasih tahu, nak, kamu nanti kalau mau minum, kalau lapar, nangis aja, terus cari susu susu ibu ya, gitu ya. Nih, ibu nanti kasih susu. Enggak, nak. Jadi begitu dia lahir tuh ditaruh di perut kita tuh di atas gitu ya. Kalau ibu kan waktu itu kena sesar ya, jadi ditaruh di atas perut, dia tuh dengan sendiri merayap tuh, nyari sambil mulutnya gini nama gitu. Itu instingtif namanya. Jadi memang dibutuhkan juga instingtif itu. Atau misalnya apa namanya kalau hewan-hewan gitu ya dia tahu kapan ada bahaya. Dia kan nggak pernah kasih tahu bahwa harimau adalah predatormu, menjauhlah dari harimau gitu ya. Sapi kan nggak pernah kasih tahu kayak gitu ya. Kerbau, kijang nggak pernah ada yang ngajarin. Ya nggak pernah diajarin, tapi dia secara instingtif dia tahu. Atau cara bernafas, atau cara tidur gitu ya. Kalau ngantuk tuh tidur gitu, kita nggak pernah diajarin tuh. Kalau ngantuk tidur ya gitu, dengan sendirinya kita bisa. Nah itu namanya insting kita apa namanya hidup kita digerakkan oleh insting-insting seperti itu ya, untuk reproduksi, untuk kemudian makan dan sebagainya gitu ya. Itu ada fungsinya, gitu tetap ada fungsinya. Tapi sekali lagi, karena dia sifatnya otomatis, maka kita harus memberikan data. Kita harus bisa mengontrol nih si otak reptil ini. Kayak misal gini ya, apa namanya? Misalnya reproduksi lah gitu. Kita kan nggak bisa dengan ayam gitu kan ya. Misalnya ketika dia butuh reproduksi, dia tahu kan bahwa yang jantan itu carinya betina gitu. Nah itu instingtif gitu. Nggak ada kasusnya gitu ya, misalnya hewan mau kawin gitu, jantan dengan jantan, nggak ada. Atau betina dengan betina, padahal kan nggak pernah diajarin ya, nggak pernah ada sex education tuh nggak pernah ada sama hewan. Pernah nggak lihat misalnya ada sex education buat sapi, buat kucing ya, nggak pernah ada ya. Tapi mereka tahu kapan kawin, dengan siapa ya. Nggak pernah mereka tuh apa namanya salah gitu ya, cowok dengan cowok atau cewek dengan cewek. Mereka selalu tahu, selalu ngelihat gitu. Padahal nggak pakai baju ya hewannya. Kita aja kadang nggak tahu mana yang apa ibu gitu ya. Misalnya kalau bayi-bayi kucing gitu kan belum tahu mana cowok cewek gitu. Tapi kalau sama mereka langsung tahu gitu kan ya. Mana yang cowok, mana yang cewek gitu. Nah, ini fungsinya nih untuk seperti itu gitu ya. Jadi insting. Nah, kalau otak mamalia ini sistem limbik ya, emosi gitu kan. Setiap orang pasti punya emosi gitu. Kita sudah belajar juga tentang emosi ya. Emosi itu bukan yang nggak boleh, justru harus punya emosi. Kalau nggak punya emosi, kita kayak psikopat. Tapi bagaimana emosi itu bisa dikendalikan dan gimana caranya emosi itu lebih dominan emosi positifnya daripada negatifnya gitu. Nah, inilah fungsi neokorteks ini. Ya, intelijensi untuk bukan cuma untuk berpikir, tapi juga untuk mempertimbangkan, untuk memilih respon yang mana, untuk problem solving, untuk mengontrol, banyak ya, banyak fungsinya si neokortex ini nih yang di jidat kita ini, makanya jidatnya gede. Karena fungsinya untuk apa namanya, fungsinya untuk mengontrol ya kendali diri kita. Jadi orang yang emosian banyak mengeluh gitu ya, ini berarti belum belum terlatih ya, belum terlatih ininya. Mereka hanya menggunakan yang ini tadi gitu ya. Kalau otak mamalia kayak tadi misalnya ya, yang tadi yang kasus yang apa namanya si Gen X yang mukulin mahasiswa tadi itu gitu ya. Kalau dia otak mamalia yang masih berkembang tuh paling tidak dia ada rasa kasihan. Ah kasihan lah, ya udahlah dia kan masih kecil ya, masih umur 20-an gitu kan. Udah kita mau umurnya udah banyak, udah 50 itu apalagi ya yang si itunya kan Gen X udah 57 tahun, hampir 60 gitu ya. Apa namanya masa nggak ada rasa kasihannya, nggak ada welas asihnya gitu ya. Ini berarti ini juga nggak berkembang dengan baik gitu ya. Emosi positifnya nggak ada gitu. Emosi negatif itu lebih banyak dipengaruhi oleh ini, otak reptil ini gitu kan. Begitu
Kayak kucing ibu tuh kalau misalnya apa dia pengen sesuatu dia bilang no nggak boleh gitu kan. Dia langsung oh gitu ya kayak kayak mau nekam ibu gitu padahal ibu yang kasih makan, ibu yang pelihara dia gitu ya. Tapi kalau ini dilarang langsung pasang menyerang gitu ya. Nah, itu hewan ya gitu ya. Ya itu sama tuh. Jadi begitu si anak mahasiswanya itu nggak nurut gitu ya, nggak apa namanya nggak menggubris gitu kan. Wah, langsung emosi. Harusnya kan iya nggak gitu ya sebagai orang dewasa dia harusnya ya minimal ada emosi positifnya. Aduh kasihan ya udahlah nggak apa-apa tiduran sebentar mungkin ya 1 jam 2 jam gitu kan ya kita juga dapat pahala atau kita kasih alternatif. Nah kalau udah kasih alternatif ini udah kesini nih kita kasih alternatif gimana supaya tidurnya nyaman supaya dia nggak menghalangi orang yang sholat atau apa gitu ya. Ini kan fungsi neokortex gitu. Tapi ya itu tadi ya gitu. Kalau dia menggunakan neokortex dia nggak mungkin ada di situ, nggak mungkin jadi preman. Dia pasti jadi orang sukses ya. Gitu. Jadi anak-anak ya orang reaktif tuh pasti orang yang nggak sukses. Itu udah pasti. Proaktif itu sukses. Nah ciri-ciri remaja proaktif. Nah entar dulu balik lagi ke tadi ya. Nah anak-anakku kenapa kita harus berlatih ya? Karena kalian sebagai remaja, ini sebagai remaja nih semuanya ya. Ini fungsi neokorteksnya itu belum berkembang sempurna. Dia baru berkembang sempurna nanti usia 25, usia 24 gitu ya. Ini baru sempurna. Makanya kalian boleh nikah gitu ya. Usia-usia segitulah ya, 24, 25 gitu. Itu karena baru sempurna nih neokorteksnya. Kalau sekarang masih belum, makanya kalian masih suka dipengaruhi emosi, masih suka. Nah, kita untuk mengendalikannya minimal dengan ucapan dulu. Kan Ibu selalu melatih kalimat positif ya, menghindari kalimat negatif. Itu fungsinya untuk ini membiasakan atau melatih si neokorteks ini supaya nanti kalian kalau usianya sudah 24 25 dan sudah apa namanya neokorteksnya sudah sempurna gitu kalian akan tumbuh menjadi pemuda atau pemudi yang bisa mengontrol emosi, yang proaktif gitu ya, yang apa bisa menjemput kesuksesan dengan mudah gitu karena sudah terlatih dari sekarang. Ya. Jadi kalian wajar nih kalau sekarang masih suka kadang tantrum, kadang emosi, kadang marah-marah, kadang sedih, kadang merasa apa gitu ya, males misalnya. Ya karena memang belum berkembang dengan sempurna. Nah harusnya si orang-orang dewasa ini, orang-orang tua kayak ibu dan yang lainnya itu harusnya paham ya proses seperti ini gitu. Makanya kenapa tadi si pemuda mahasiswa tadi itu masih melawan ya karena dia mungkin belum diberi persuasi, belum diajak bicara yang benar, belum diberikan apa alternatif atau diajak untuk memikirkan problem solvingnya. Oh iya, kalau kamu ngantuk, mungkin bisa tiduran sebelah sana atau tempat saya aja, atau mungkin ada tempat istirahat khusus atau apa gitu ya. Itu kan problem solving ya. Itu di neokortex. Kalau dia nggak punya problem solving ya itu tadi gitu ya. Jadi agresi semua itu namanya agresi ya, sikap agresif. Nah, ciri remaja proaktif itu dia memiliki inisiatif tinggi. Jadi misalnya tanpa perlu disuruh gitu ya, dia udah apa namanya kayak tadi tuh di depan kan kosong ya, udah maju ke depan gitu ya, biar lebih terdengar suaranya gitu. Kalau nggak kedengaran suaranya, maju ke depan itu inisiatif tuh. Misalnya kalian disuruh apa baca ya kalau hari Senin kan ya gitu soal cerita, ibu nggak denger nih, nah dia inisiatif ke depan misalnya. Kayak waktu itu siapa tuh Siska atau Imas gitu kan, yang ke depan gitu. Waktu ibu apa nih nggak jelas langsung dia ke depan. Ini bu, yang ini gitu. Nah itu inisiatif tinggi ya. Atau misalnya kayak tadi itu apa namanya sinyalnya lagi nggak ada mungkin atau mati lampu atau apa gitu ya terus Kika yang inisiatif iya nih apa namanya coba ke Pak Ulum dulu atau apa nih inisiatif ya kita cari problem solving inisiatif tinggi kemudian mampu mengatur emosi dan waktu dan bertanggung jawab atas pilihan dan tindakan ya kayak tadi itu kalau hujan gitu ya dia tanggung jawab gitu apa yang bisa aku lakukan gitu ya kalau aku tidur di rumah apa yang menjadi alasannya jadi kalau sakit ya kalau di rumah mungkin dia apa namanya punya alasan lain. Kalau pergi ke sekolah ada alasannya juga, ya itu udah pastilah ada alasannya. Tapi kita harus tahu bahwa sebagai pelajar tanggung jawab kita itu adalah untuk
belajar, untuk datang ke sekolah ya. Kemudian berpikir positif dan mencari solusi. Ya, ini udah pasti ya, problem solving. Terus kemudian juga kita berpikir positif kayak tadi tuh, kalau ditegur gitu ya, jangan langsung yang baper tuh kan, aku nggak di ini gitu kan, tuh kan aku siswa yang males, maka aku dimarahin atau apa gitu ya. Karena itu bentuk kepedulian gitu, harus lihatnya sebagai peduli ya. Gitu. Anak ibu pun juga kadang gitu. Nah, jadi dia sering bilang, Mami ini terlalu terlalu apa namanya tuh, overprotective katanya. Ini nggak boleh, itu nggak boleh gitu ya. Akhirnya ibu tanya, ini sebetulnya apa namanya yang ibu lakukan itu karena ibu sayang sama kamu, karena ibu peduli, atau karena menghambat kamu gitu ya. Dia akhirnya mikir ya, itu kan kena maminya sayang, maminya peduli gitu ya. Tapi kan kadang kalian melihatnya karena memang masih terbatas prefrontal cortexnya, jadi kadang suka apa namanya, melabel sesuatu gitu ya, tanpa tahu konteksnya apa gitu, nggak bisa membedakan juga sebetulnya gitu, cuman dengar dari mana, oh, pokoknya overprotective, dia nggak bisa membedakan mana peduli mana enggak gitu. Jadi dia juga harus belajar tuh berpikir positif melihat segala sesuatu, karena ibu selalu mendukung gitu ya, kecuali misalnya nggak boleh karena misalnya oh itu mahal, nggak boleh apa gitu ya, nggak ada duitnya gitu, nah itu namanya menghambat gitu. Kemudian tidak mudah menyalahkan orang lain, tidak merasa dirinya sebagai korban tuh, tidak playing victim. Ya, habis hujan Bu, gimana dong gitu. Itu kan kayak korban ya ngomongnya gitu kan. Harusnya dia mencari dong, harus punya inisiatif. Dia cari alternatif. Gimana problem solvingnya nih? Nah, harus seperti itu. Jadi jangan merasa, ya habis gimana dong? Ya saya mah udah di sini, saya mah nggak bisa, saya mah ini itu. Nah, itu merasa diri jadi korban terus gitu ya. Kalau kita seperti ini apa namanya? Ya kita akan reaktif gitu jadinya gitu, tidak proaktif ya. Jadi jangan merasa diri kita sebagai korban, tapi misalnya apa namanya, pacaran gitu ya, terus ngerasa, atau bersahabat lah, bersahabat terus ngerasa kita tuh dimanfaatin terus ya, kok aku terus sih yang disuruh traktir misalnya, kok kalau kemana-mana aku terus yang keluar duit, kok apa gitu ya. Nah kan kalian bisa bisa memilih untuk ya udah nggak usah berteman dengan orang itu lagi. Kalau sebelum makan kita harus dealing dulu nih, ini juga pelajaran buat ibu misalnya, kita mau bayar masing-masing atau gimana nih gitu kan ya. Harus jelas gitu. Karena kadang-kadang ibu pun begitu ya. Misal ibu ngajak teman, kita makan situ yuk, ayo ayo. Terus mereka menyangka karena ibu yang ngajak, ibu yang harus bayar gitu. Padahal kan ibu tuh cuman pengen ya kalau kalian mau ya sekalian hayu gitu ya, pakai kita bareng-bareng gitu kan. Tapi kalau enggak ya enggak gitu. Nah ini juga kita harus berlatih nih. Yang merasa, ih kalau jalan tuh aku terus loh yang bayarin, kok aku terus yang ini gitu. Nah kita harus dari awal harus berani ya. Asertif kemarin istilahnya tuh yang waktu kita bareng itu. Asertif bagian dari proaktif ya. Kemarin tuh yang ada apa, role playing-nya antara sahabat gitu ya, karena dia tidak dikasih tahu, tidak diupdate tentang kegiatan sekolah karena HP-nya itu, dia bisa nanya, kenapa kamu nggak ngasih tahu ke aku, kan kita biasa sama-sama terus, kamu kan tahu kondisinya aku lagi nggak ada ini gitu ya, nggak mungkin lah aku nggak aktif di apa, di WhatsApp grup gitu kalau nggak ada sesuatu yang terkait dengan HP aku gitu, harusnya kamu inisiatif ngasih tahu gitu ya, kita asertif aja gitu ya. Apa namanya, untuk mencari tahu daripada kita menduga-duga, itu kan nggak ada yang ini sama aku, semua orang jahat, semua orang ini, semua orang apa ini, sampaikan aja apa perasaan kita ya, dan bisa mempengaruhi lingkungan, jangan kita yang dipengaruhi lingkungan. Misalnya ya habis semuanya pada merokok jadi aku ikut merokok, habis kakakku merokok jadi aku merokok, nah itu nggak boleh, justru kita harus bisa mempengaruhi lingkungan. Kalau yang mereka aku nggak, yang lain boleh bodoh aku nggak, yang lain jadi preman aku nggak, yang lain merokok aku nggak, harus begitu ya. Itu tipe leader namanya. Orang proaktif pasti dia cirinya, karena dia bisa inisiatif dan bisa mempengaruhi lingkungan, tidak merasa jadi korban, gitu ya. Dia adalah leader. Itu calon-calon leader ya anakku ya. Kalian kan akan jadi leader dimanapun, minimal di keluarga gitu ya. Kalau seorang suami kepada keluarganya, anak perempuan juga kepada anak-anaknya. Belum nanti kalau dari tingkat RT, RW gitu ya, tingkat sekolahan dan sebagainya gitu. Itu selalu akan ada mekanisme seperti itu. Nah, dampaknya apa kalau kita nggak proaktif? Ini tadi ya, jadi mudah stres, menyalahkan orang lain, tidak berkembang karena jadi pasif, nunggu aja gitu. Ya, hujan ya udah deh,
diem aja pasif gitu ya. Ditanya siapa yang mau duluan, diem aja. Ada yang nggak ngerti, diem aja gitu kan ya. Ada yang mau nanya, diem aja, itu pasif namanya ya. Kalau pasif, padahal nanya aja gitu, walaupun itu pertanyaannya mungkin kelihatan kayak apa? Kelihatan kayak masa gitu aja nggak bisa, tapi ya nggak apa-apa gitu. Lebih baik kita bertanya gitu ya, sebagai bentuk proaktif dan melatih keberanian kita, melatih rasa percaya diri ketimbang cuman pasif. Ya, terus jadi potensi dirinya juga tidak tergali karena tidak tahu ya, pasif terus kan kita gimana mau tahu ibu gurunya. Dan sulit mencapai tujuan hidup. Kalau ditanya ya nggak tahu, apa nggak tahu itu terus ya. Nah, harus berhati nih, harus berhati ya. Jawab aja walaupun salah gitu. Misalnya aku pengen jadi presiden, ya udah itu aja gitu ya, nggak perlu yang apa namanya, nggak perlu takut gitu ya. Itu kan bukan bukan sesuatu yang benar atau salah. Kalaupun salah, ya kita jadi belajar untuk memperbaiki. Ya, kalau orang positif akan melihatnya seperti itu. Nah, ini sekarang ya, cara mengembangkan sikap proaktif ini kita akan latihan ya. Nanti jam pas jam 9 lah kita mau latihan cara untuk kelola emosi. Ya, ini ada. Jangan ada yang belum ditulis. Ya, oke. Nih, sadari kendali diri, fokus pada hal yang bisa kamu ubah. Kayak tadi ya, kalau misalnya hujan gitu kan, kamu kan nggak bisa mengubah nih hujan, hujan stop gitu ya, kita nggak bisa mengubah hujan. Tapi kita bisa mencari jalan keluarnya. Misalnya nunggu hujan agak reda, nggak apa-apa deh telat dikit. Yang penting kita tetap sekolah misalnya. Atau pakai payung, atau kita pakai baju biasa dulu kalau nggak ada payung gitu ya seragamnya, atau kita bawa baju ganti untuk ganti di sekolah, nanti mandi sekalian gitu kan ya di sekolah gitu kan. Apa namanya, sekalian sekalian mandi lah, jadi hujan-hujanan tapi terus mandi di sekolah gitu, ganti baju. Nah itu contoh kita fokus pada hal-hal yang bisa kita ubah. Kemudian cara kelola emosi, tarik nafas misalnya sebelum bereaksi, sebelum sebelum merespon ya. Buat rencana harian, misalnya tentukan prioritas tanggung jawab gitu. Gunakan bahasa positif, ganti aku nggak bisa jadi aku akan coba. Misalnya, aku mah nggak bisa, tapi aku akan coba. Ya, diganti. Ini pentingnya ya, pentingnya kata-kata itu, karena kan kalimat yang kita ucapkan itu akan jadi afirmasi. Afirmasi itu yang kemudian akan mengubah kehidupan kita. Kenapa? Karena kan otak kita akan bereaksi sesuai dengan apa yang dia dengar. Ya, otak akan bereaksi sesuai dengan apa yang dia dengar. Yang dia dengar dari mana? Yang paling besar pengaruhnya dari mulut kita sendiri, orang paling dekat ya. Kalau dari orang lain mungkin hanya 30% lah pengaruhnya. Ada pengaruhnya gitu. Kayak ibu bicara nih ada pengaruhnya gitu. Tapi bagaimana itu kemudian bisa kalian serap, bisa kemudian kalian terapkan, itu kan harus kalian latih dengan lisan kalian sendiri. Kita misalnya dengan membaca, oh kita tuh harus apa gitu ya, harus proaktif, kita harus punya inisiatif gitu ya. Dari pikiran-pikiran kita sendiri itu yang menguatkan. Ya, ucapan-ucapan ibu guru, bapak guru, orang tua, semua paling pengaruh cuman nggak terlalu banyak gitu ya, karena itu semua yang menambah bobotnya itu adalah dari cara kalian mencerna, cara cara otak kalian memproses. Kalau kalian menganggap kayak tadi ya, omongan dari ibu guru itu dianggap sebagai suatu hukuman, suatu kejahatan, suatu ketidakpedulian, ya ya itu yang akan terjadi gitu. Kita jadi semakin apa namanya, semakin nggak berdaya, semakin pasif, semakin reaktif gitu ya, nggak bisa asertif gitu. Tapi kalau apa yang kita dengar itu kemudian kita olah, kita proses, kemudian apa namanya, kita anggap sebagai suatu kepedulian, sebagai suatu pengetahuan, sebagai suatu manfaat bagi diri kita. Nah, itulah yang akan menambah bobot si apa namanya kita dengar itu, yang kemudian bisa bermanfaat ya buat diri kita. Yang kemudian diproses otak itu sebagai sesuatu yang harus dilaksanakan oleh si otak ya, oleh si otak gitu. Itu makanya yang mempengaruhi kehidupan kita selanjutnya. Kenapa kita harus berkata positif, berpikir yang positif. Dan refleksi diri, tanyakan apakah tindakanku membantu atau justru memperburuk gitu ya. Kayak tadi tuh kasus yang itu. Kalau
kalau aku hajar, nih apakah tindakanku membantu atau justru memperburuk? Kalau dia punya refleksi diri ya, pasti dia akan nggak jadi menghajar gitu. Karena itu malah memperburuk keadaan dong, orang butuh istirahat bukannya dibantu, malah dihajar gitu ya. Kalau dia punya refleksi diri gitu ya, bersikap proaktif nih, refleksi diri, dia pasti akan pikir apa ya tindakanku untuk membantu dia gitu ya. Oh mungkin apa namanya supaya dia lebih nyaman, mungkin di mana gitu ya atau apa gitu ya. Dia bisa bantu gitu. Kalau dia proaktif ya. Tapi kan itu tadi ya, kalau dia proaktif pasti dia nggak akan ada di situ. Dia udah sukses tuh jadi kepala gitu ya. Udah sukses nggak akan jadi preman gitu ya. Karena dia nggak punya sikap ini, nggak biasa refleksi diri ya udah gitu. Jadilah preman. Nah, ini ya salah satu contoh ucapan kita. Daripada kita berkata, aku males gurunya bosen gitu. Gurunya membosankan. Kalau remaja proaktif akan berkata, aku akan cari cara supaya aku tetap paham meski materinya sulit gitu ya. Kayak ini materi ibu ibu Dian ngomong apa itu ya apa nggak jelas gitu, proaktif tuh apa ini, apa pusing dengerinnya gitu ya. Itu kalau yang ini yang reaktif. Tapi kalau yang proaktif ini pasti akan ada manfaatnya. Ya Allah mudahkan untuk aku memahaminya gitu ya. Minimal berdoa dulu, afirmasi. Ya Allah mudahkan supaya aku memahaminya. Ya Allah semoga aku sesuai dengan yang bilang Ibu Dian, aku bisa jadi anak proaktif yang sukses nantinya ya Allah gitu ya. Harus seperti itu ya. Ya, remaja proaktif tuh harus selalu begitu. Kalau dia merasa nggak mampu, merasa bingung, merasa apa namanya nggak ngerti gitu ya, dia tetap akan mengafirmasi dirinya. Ya, kita kan udah belajar afirmasi nih ya. Ya Allah, tolong ya Allah supaya aku dipahamkan. Ya Allah ini pasti ada manfaatnya. Tolong berikan manfaatnya gitu. Tolong bagaimana cerdaskan aku ya Allah biar paham. Ya Allah tolong berikan jalan keluarnya gitu. Kalau remaja proaktif nih, ya. Dia akan mencari cara, nggak akan mengeluh. Kalau ini kan mengeluh nih. Yang reaktifnya akan mengeluh nih. Males bosen. Males capek. Males ini itu gitu ya. Kalau kita terus bilang males, malah nanti kata otak juga akan memproses kita sebagai seorang pemalas, tambah malas, tambah malas, tambah malas gitu ya. Nanti prefrontal cortexnya tidak berkembang dengan baik karena dia tidak mencari solusi dari malesnya. Harusnya kalau bilang aku males, nah gimana nih caranya solusinya? Biar aku semangat ya. Kalaupun tidak dalam tindakan, minimal di perkataan dulu. Ini ya. Oke, jadi kita memang akan banyak berlatih kata-kata positif ya anak-anakku ya. Materi-materi ibu selanjutnya itu akan seperti itu gitu ya. Karena kata-kata itu akan menunjukkan kualitas kalian. Itu satu. Yang kedua, akan membuat kalian berpercaya diri. Orang kalau kata-katanya bagus gitu ya, pasti semua orang juga akan apa namanya? Kita akan mendengarkan. Terus yang ketiga itu kalimat positif berfungsi sebagai afirmasi diri. Kita sedang mengafirmasi diri supaya kita bisa jadi orang yang sukses gitu ya. Oke, sampai di sini sekarang kita mau latihan dulu. Latihan untuk menenangkan diri. Ada yang tidur? Kenapa? Ngantuk? Enggak, Bu. Kenapa? Semalam begadang? Enggak. Itu kenapa ditutup wajahnya yang di depan? Sudah semua marga mulia aman? Baru muncul lagi, alhamdulillah ya. Oke, sekarang anak-anakku. Bentar ya. Kita akan berlatih relaksasi ya. Relaksasi itu fungsinya adalah untuk mengendalikan emosi. Ya, jadi kalau kita lagi ngalamin emosi negatif terutama ya, kalau emosi positif mah nggak perlu kita ini gitu ya, nggak perlu apa namanya, nggak perlu ya perlu dikendalikan juga, tapi biasanya dia itu lebih banyak manfaatnya, ya.
Jadi sekarang coba perhatikan Ibu semua, anak-anak Jatisari, anak-anak Marga Mulia, sudah dulu mencatatnya. Duduk dengan nyaman, kakinya menapak dua-duanya, menapak ya. Jadi maksudnya menapak di lantai, jadi nggak diangkat gitu ya, nggak diangkat ke kursi, nggak diangkat ke mana gitu. Terbuka sedikit kakinya, jadi selebar panggul atau selebar kaki kursi lah gitu ya. Terus apa namanya, badannya tegak, boleh senderan, ya. Jadi kita rileks. Kemudian tangannya dua-duanya ke depan begini, lurus ke depan, gini jarinya ke depan semua. Ya sudah, ya. Terus di apa namanya ya, dikaitkan, putar. Nah, gini. Lurus ya, lurus ya. Sudah? Kemudian ditaruh, putar, ditaruh ke, nah, good. Bisa yang depan. Itu siapa yang depan? Nggak bisa. Astrid ya? Astrid. Hah? Amira, Ibu Mira. Amira bisa nggak? Bisa, Bu. Marga Mulia bisa nggak? Coba ulang lagi ya, ke depan dulu. Deketin. Sampai bertolak belakang begini punggung tangannya. Diputar. Ya. Bawa ke bawah. Bawa ke bawah. Baru naikin ke atas dari dalam. Nah. Ya. Ayo putar. Tuh, Sarul. Atas, Bu. Itu baju hitam siapa sih? Kaos hitam. Sarul. Ya, Sahrul, Bu. Sarul. Iya kan? Udah bisa semua? Coba Marga Mulia bisa nggak? Udah. Ya. Ini salah satu cara menenangkan diri. Jadi apa namanya, boleh pejamkan mata. Hitung dalam hati. 1. Tetap napas ya. 2, 3, 4, 5. Oke, sudah. Teknik berikutnya untuk menenangkan diri, peluk diri kita. Ini butterfly. Ya. Kemudian goyangkan kanan kiri. Kanan kiri. Lebih mudah ya. Udah. Nah, sekarang yang terakhir namanya teknik 5, 4, 3, 2, 1. Ya, 5-nya apa? 5-nya itu adalah lihatlah benda di sekitar. Lihat 5 benda di sekitar. Ya, nanti Ibu tanya satu-satu ya. Terus kemudian 5 benda di sekitar. 4 suara yang kamu dengar. Ada suara apa aja? Banyak, Bu. Iya. Ada setan. Kemudian 3 aroma yang kamu hirup. Ada aroma apa aja? Debu, kursi atau suku. Ya, jadi tadi kan sudah mata, kemudian telinga, kemudian hidung, terus kemudian benda apa yang bisa kamu pegang? Benda yang kamu pegang. Nah, yang terakhir, apa kata-kata yang ingin kamu ucapkan? Ya, kata-kata yang positif ya. Oke. Jadi nanti kalau Ibu bilang 5, langsung sebutin ya. Misalnya Amira, 5 benda yang kamu lihat, kamu langsung sebutin apa gitu. Kemudian 4 suara yang kamu dengar,
kemudian 3 aroma yang kamu hirup, terus kemudian 2 yang bisa kamu pegang, gitu ya. 1 kata-kata yang ingin kamu ucapkan ya. Untuk menenangkan diri ucapannya misalnya, aku pasti berhasil, aku pasti bisa, aku akan terus semangat, aku ingin menjadi sukses, aku pasti mampu, gitu ya. Oke, siap. Kita mau latihan dulu. Jadi dari awal dulu ya, dari begini, terus kemudian begini, baru nanti Ibu sebutkan 5, 4, 3, 2, 1. Oke, siapa yang mau mulai duluan? Siapa yang mau proaktif? Ya, siapa yang baju coklat siapa? Imas, Bu. Imas. Kecil soalnya. Oke, Imas. Imas mulai dari gini dulu. Nah, oke. Ya. Hitung dulu 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya. Oke. Butterfly hug. Oke. Yang enak dong goyangnya gitu, jangan begini-begini, uget-uget gini. Kanan, kiri. Jadi kayak lagi, nah gitu. Oke, ya. Lanjut, 5 yang kamu lihat. Mikrofon, HP, mouse, buku, matas, Ya, oke. 4 suara yang kamu dengar. suara yang lagi ngebangun, Hmm. suara kursi yang digoyangin Pina, Hmm. suara ibu, suara saya, suara ketawa asli, Sekarang 3 aroma. aroma buku, aroma debu, Hmm. parfum, Parfum siapa? parfum saya, Oke, 2. 2 yang nggak bisa kamu pegang. kursi, HP, remote. Nah, 2 aja. Langsung dipegang ya, langsung dipegang. Jadi bukan cuma nunjuk. Tapi langsung pegang misalnya buku, pulpen gitu ya. Oke, sekarang 1 kalimat afirmasi. Aku pasti kuat. Ya, oke. Terima kasih Imas. Tepuk tangan semuanya. Ayo apresiasi dulu. Tepuk tangan. Sarul, Kika. Sarul, Kika, siapa yang ujung? Rapi. Fahri. Ari, astagfirullah, maaf ya. Sekarang kita ke Marga Mulia. Oke, Marga Mulia, unmute dulu. Siapa yang mau mencoba? Siapa yang mau inisiatif duluan, mau proaktif? Marga Mulia. So, saha. Saha, Anu Bade. Marga Mulia dulu ya, nanti baru Sarul ya. Marga Mulia. Ayo, jadi Sarul udah ada yang. Marga Mulia dulu, ini pada kemana orang-orangnya? Itu siapa? Kaila apa Dita? Dita. Dita. Selfie, ngumpet selfie selalu always ya. Wis takut cenah. Takut emangnya diapain? Ibu kan nggak ngapa-ngapain. Nggak bakal marahin. Bu, Takut sama kamera, Bu. Takut sama kamera. Gimana nanti kalau jadi orang sukses harus diwawancara atau kalau kamu jadi narasumber gitu kan ya, harus harus akrab atau dengan kamera ya. Nanti Bu, izin. tahu KDM Kejatisari atau Marga Mulia gitu kan, karena mereka ingin tahu nih kesuksesan remaja-remaja di sini di sekolah yang sudah sukses menggunakan pembelajaran jarak jauh ya kan? Tuh. Kenapa tadi tulis tangan Imas kenapa? Bu, izin ke belakang. Iya, Mangga. Iya, boleh. Ayo, ini siapa? Yang tiduran di belakang siapa? Yang lagi main HP? Saya Imam. Kaila. Siapa? Ya. Kaila, Imam. ayo Kaila.
Kayla, praktek tadi yang Ibu contohin. Jadi, Jatisari sudah kasih contoh ya. Kayla, boleh ke depan. Kayla tidur atau gimana? Ayo sini Kayla. Ayo, siapa yang mau jadi siswa proaktif? Ini kan anak-anak SMA ya, sudah remaja. Nanti kalian bisa membantu adik-adiknya untuk belajar ya. Ini calon-calon ibu guru semua. Nah, ayo. Harus bisa memotivasi diri sendiri seperti memotivasi orang lain ya. Baby itu yang di ujung siapa yang baju biru? Itu Citra. Oh, Citra. Ayo duduk. Kayla, ayo praktek dulu. Mulai tangannya ke depan. Ya, ajarin Baby. Terus Aku bahas. Iya. ini, terus Iya. ya, ya. Iya. Ayo. Ya, oke. Salah touching. Ya. Ya. Iya. Betul. Ini kita balik. Terus gini ya. Oh ya. 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 Nah. Hitung dulu sampai 5. Tahan dulu, ditahan dulu. Tahan. Tenangin diri dulu. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, lanjut. Gerakan kedua. Ya. Sampai ke belakang bahu ya. Jadi bukan cuma begini, tapi kayak kita lagi narik bahu kita. Nah, kayak ditarik bahunya tuh. Gitu. Oke. Bukan begini, tapi bukan diputer gini, tapi diayun ke kanan kiri. Ayun. 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 Sekarang 5 benda yang Kayla lihat. Iya. 5 yang Kayla lihat. Yang dilihat. Bantal, kursi, pulpen, sisir, pulpen, buku. Oke. Terus apa? 4 suara yang kamu dengar, yang Kayla dengar apa? Ada suara apa aja di situ? Anak kecil, HP, Siapa yang lagi pegang HP? Hah? Siapa lagi pegang HP? Emang kadang-kadang suara HP gimana suara HP? Simpen dulu yang lagi main HP simpen. Terus apalagi suara apa lagi? Baru 2. burung, Ya. Terus apa lagi? Keempat. Citra, Ya. Sekarang 3 aroma yang kamu hirup. Ada aroma apa aja? parfum, Jangan kalau kita gini, Kayla dengar Ibu. Jadi kalau pas Ibu tanya aroma apa, kamu jangan ngeliat-ngeliat, tapi kan ininya. Jadi harusnya memang sambil merem. Rasanya apa? Jadi jangan sambil ngeliat. Itu tadi kan yang 5 mata yang melihat. Ya, tadi kan mendengar sudah, melihat sudah. Sekarang ini jadi nggak dilihat, tapi dihirup. Coba. parfum, Terus lantai, lantai. lantai, Oh, sokin lantai. Terus aroma apa yang tercium sama Kayla? aroma buku, Aroma buku. Oke. Sekarang 2 benda yang bisa kamu pegang. Dan ya, oke. Terus kalimat afirmasi apa yang kamu ingin sampaikan? Aku pasti sukses misalnya. Aku pasti sukses meraih cita-citaku. Aku pasti mampu belajar dengan baik. Aku pasti apa gitu. Aku pasti
semangat. Aku akan selalu semangat sekolah misalnya. Aku akan terus memperbaiki diriku menjadi lebih baik gitu. Apa coba? Pak Kaila. Aku pasti bisa. Pasti bisa. Bisa apa? Bisa memahami pelajaran, bisa mencapai cita-cita, bisa menjadi lebih baik, bisa menjadi ibu yang baik bagi anak-anakku, bisa menjadi guru, bisa menjadi apa? Jadi ibu yang baik. Ibu yang baik. Iya, yang Amin ya rabbal alamin. aku bisa jadi Terima yang kasih. baik. Aku bisa jadi yang baik. Iya, oke. Terima kasih Kaila. Tepuk tangan semuanya. Di samping imam siapa? Di samping imam siapa? Itu di belakang Kaila siapa? Imam. Badrun. Hah? Badrun. Badru sama siapa? Sama Badru siapa? Iya. Sama tadi. Dodi, what are you doing, Dodi? Are you scrolling HP? Lagi scrolling HP. Lagi baca buku. Lagi baca buku. Buku apa? Ini tadi yang nulis itu. Oh, gitu. Oke, sekarang coba Dodi yang tadi kayak Kaila. Dodi. Dodi duduk ke depan coba biar Ibu kelihatan, nak. Sini, samping Febi tuh atau samping Kaila tuh. Ya. Mana? Tuh. Ayo depan Ibu nggak kelihatan. Aku ngajarinnya. Duduk depan situ. Itu soalnya kursinya rendah itu. Kursinya lebih rendah daripada kursi sekolah. Nah, kan lebih tinggi tuh. Ya, dari awal dulu. Ya, salah. Salah. Ya. Balik mana kelas? Nah, Ini. hitung sampai 5. 1, manduk. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, lanjut gerakan kedua. Ya bisa tuh. Terus gini. Ya. Jangan cuma begini ya, bukan cuma ditempel, tapi dirangkul, ditarik ininya, pundaknya sampai ditarik. Nah, ditarik. Ya, Bu. Terus bergerak kiri kanan. Ya. Bukan begini, bukan gini, tapi begini. Begini. Nah, pinggangnya ya. Jadi bukan gini-gini. Kalau gini kayak anak ngambek, tapi begini. Nah, ini untuk menenangkan. Kalau gini orang tantrum. Oke, lanjut. Sekarang 5 hal yang kamu lihat. Ngeliat, Bu. Teman baik. TV, Kursi. jaket, kursi, box, HP, bantal. Ya, sekarang tutup matamu. Sekarang tutup matanya, Dodi. Dodi tutup mata. Gak usah gitu juga kali. Merem aja. Coba sekarang 4 suara yang kamu dengar, suara apa aja? Biar kamu lebih konsentrasi. Tutup aja matanya. Suara apa? Suara Badrun, suara anak kecil, suara HP, suara ayam, Oke. burung. Oke, masih tutup mata, masih. Sekarang masih tutup mata. Sekarang 3 aroma yang kamu hirup. Ada 3 aroma. Aroma apa aja tuh? Burung. Makanan. Aroma apa? Makanan. Terus apa lagi? Nah, jangan melihat kan. Sebelahku. Nih, Makanan hidung, kan hidung. Nggak usah melihat. Terus apa lagi? Satu lagi. Nah, gitu. Merem aja. Sebelahku. Sebelah, emang ada sebelah ke situ? Ada, Bu. Ini di bawah. Siapa yang buat sebelah? Ada ini. Warungnya, Bu. Oh, ada warungnya. Oke, terus sekarang 2 benda bisa kamu pegang.
Oh, dipegang. Kursi. Hmm, Buku. ya, oke. Sekarang kalimat afirmasi. Kalimat afirmasi sebagai penutup. Aku pasti pintar. Ya, oke. Amin. Kita aminkan semua. Terima kasih, Dodi. Sekarang kita balik ke Jatisari ya. Jatisari tadi siapa? Sarul. Ya, Bu. Ya, silakan Sarul. Ayo mulai dari pertama tadi gerakannya gimana? Duduknya yang benar dulu. Duduknya, ya, ya. Kakinya dibuka sedikit ya. Nah, good. Oke. Ya, ya. Oh, atas, Bu. Tahan sampai 5 dulu. 1, 2, 3, 3, 5. ya. Atas, Bu. Kedua, ya. Ini jangan cuma ditempel ya, tapi kayak ditarik ininya nih. Nah, gitu. Kayak kita narik pundak. Baru digerakin ke, nah gitu. Ini ya, bukan begini, tapi begini. Kelihatan kan? Kelihatan ya, oke. Lanjut. 5 benda yang kamu lihat. TV, bot, pen, buku. Oke. Sekarang tutup matanya. Coba rasakan 4 suara yang kamu dengar. Ada suara apa aja? Suara mesin, Bu. Terus? Motor. Nah, Suara kaki. ya. Suara TV. Oke. Kemudian tiga aroma. Nggak apa-apa, tetap tutup matanya biar konsentrasi. 3 aroma yang kamu hirup apa? Bau buku, Bu. Terus? Kotor, Bu. Emang ada di situ? Ya, Bu, di luar. Terus apa lagi? Bau, iya, Bu, kantong. Kantong. Oke, sekarang 2 benda yang bisa kamu pegang. Pulpen. Sambil dipegang. Oh iya, Bu, bisa. Terus? Kantong. Ya, oke. Oke, udah nggak apa-apa, buka matanya. Kalimat afirmasi. Semoga lebih, iya, Bu, lebih. Jangan pakai semoga, pakai aku. Oh, kamu pakai aku. Atau saya, boleh. Saya akan lebih baik. Saya pasti menjadi lebih baik. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Sarul. Tepuk tangan Mbak Sarul. Ayo kasih apresiasi semuanya. Ya, baik anak-anakku. Alhamdulillah berakhir kegiatan kita pada hari ini, kegiatan belajar kita. Semoga manfaat ya untuk kalian semua. Bersemangat selalu. Ibu doakan kalian menjadi orang yang sukses, bisa punya sikap proaktif ya, dan bisa meraih cita-citanya. Amin ya rabbal alamin. Sampai ketemu lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Dian. Anak-anak Ibu, seperti biasa Ibu konfirmasi lagi kehadiran kalian ya. Di SMK Jatisari ada yang kurang jelas tadi Ibu dengar namanya jadi nggak sempat Ibu tuliskan. Ada 3 anak yang belum Ibu tulis, bisa bantu siapa aja namanya? Yang belum Ibu tulis? Kika, Imas, Sahrul, Fahri, baru 4 yang Ibu bisa kenali. Siapa yang Ibu belum tuliskan namanya? Mina sama Astrid sama Mira. Vina, Astrid, Amira. Astrid, Almira. Oke. Kalau Marga Mulia ada benar 8 orang ya? Iya. Iya, Bu. Iya. Oke, terima kasih. Selamat istirahat. 9, Bu. 9, siapa lagi? 1?
Dari. Dery. Oke, Ibu tambah ya. Oke. Terima kasih. Sama-sama. Nuhun. Ya, ya.